Apa benar makan telur rebus tiap hari malah bikin kolesterol lansia aman? Banyak yang mengira telur ini adalah musuh utama di usia tua. Padahal, bisa jadi ini adalah dosis emas untuk kekuatan dan vitalitas Anda. Anda sarapan telur pagi ini? Mungkin Anda sudah melakukan hal yang benar, atau mungkin ada yang keliru dalam cara mengkonsumsinya. Banyak sekali pasien saya, terutama para bapak-bapak di atas usia 60 tahun yang takut setengah mati makan telur. Nanti kolesterol saya naik, dok. Istri saya cuma kasih putihnya saja, dok. Kuningnya dibuang. Ketakutan ini yang dipicu oleh informasi yang mungkin sudah kedaluarsa, justru membuat banyak lansia kehilangan salah satu sumber gizi terbaik dan termurah. Mereka menghindari telur rebus, padahal tubuh mereka sedang butuh-butuhnya protein untuk tenaga, untuk kekuatan otot, dan untuk menjaga daya ingat. Perkenalkan, saya Dr. Maria. Saya adalah dokter spesialis yang berfokus pada kesehatan lansia. Dengan pengalaman selama 20 tahun menangani berbagai kasus, terutama yang berkaitan dengan vitalitas pria. Seringkali, masalah vitalitas yang dikeluhkan para bapak-bapak itu akarnya bukan cuma soal kejantanan loh, tapi soal kesehatan tubuh secara menyeluruh. Badan lemas, tidak bertenaga, otot kaku, dan gampang pikun. Hari ini, saya akan memberi tips bagaimana satu butir telur rebus bisa menjadi pondasi awal untuk mengembalikan vitalitas dan kesehatan Anda secara utuh. Sebelum kita bongkar tuntas fakta telur rebus ini, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu di rumah. Berapa usia Anda saat ini? Dan apa keluhan yang paling Anda rasakan? Apakah sering lemas, nyeri sendi, atau justru masih khawatir dengan kolesterol? Coba tuliskan usia dan keluhan Anda di kolom komentar, saya ingin membacanya nanti. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Sehat ala Dokter, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bagian 1. Mitos kolesterol telur. Pertama, kita luruskan ketakutan terbesar, yaitu kolesterol. Banyak yang bilang, kuning telur adalah bom kolesterol jahat atau LDL. Ini adalah anggapan yang perlu diluruskan. Bagi kebanyakan orang sehat, termasuk lansia, anggapan bahwa telur rebus otomatis menaikkan kolesterol jahat adalah sebuah mitos. Sebuah telur memang mengandung kolesterol, tapi dampaknya pada kolesterol darah tidak sebesar yang kita kira. Tubuh kita itu sangat pintar. Organ hati atau liver kita secara alami memproduksi kolesterol setiap hari, karena kolesterol itu penting untuk membuat hormon dan sel. Ketika Anda mengkonsumsi kolesterol dari makanan, seperti telur, hati Anda akan merespon dengan mengurangi produksinya sendiri. Ini adalah mekanisme pengaturan alami. Jadi, makan satu telur tidak lantas membuat kolesterol darah Anda melonjak drastis, karena tubuh akan menyeimbangkannya. Yang seharusnya lebih Anda khawatirkan bukanlah kolesterol dalam telur rebus itu, tapi lemak jenuh atau lemak trans. Musuh sebenarnya adalah minyak goreng yang dipakai berkali-kali, santan kental yang dipanaskan berulang, kulit ayam goreng, jeroan, atau makanan olahan. Itulah yang seringkali memicu peradangan dan memaksa hati memproduksi kolesterol jahat lebih banyak. Bagian 2. Manfaat konsumsi satu telur rebus sehari. Bagi lansia, saya menyebut satu telur rebus sehari sebagai dosis emas, terutama untuk kekuatan otot. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami sarkopenia atau penyusutan massa otot. Inilah mengapa lansia gampang lelah, jalannya gontai dan resiko jatuhnya tinggi. Protein berkualitas tinggi dalam telur yang mengandung semua asam amino esensial, berfungsi sebagai batu bata untuk menambal dan memperbaiki jaringan otot yang mulai melemah. Ini adalah pondasi vitalitas Anda. Manfaat kedua ada di kuningnya, yaitu untuk kesehatan otak. Kuning telur adalah salah satu sumber kolin atau choline terbaik di alam. Kolin ini adalah zat gizi vital yang berfungsi untuk membangun membran sel dan membantu komunikasi antar sel saraf di otak. Bagi lansia, asupan kolin yang cukup sangat penting untuk mempertajam daya ingat, menjaga fungsi kognitif, dan mengurangi resiko pikun atau demensia. Jangan lupakan juga kesehatan mata dan energi. Telur mengandung 2 antioksidan kuat, yaitu lutein dan zeaxanthin.
Keduanya akan berkumpul di retina mata dan berfungsi seperti kacamata hitam internal, melindungi mata Anda dari kerusakan akibat sinar matahari dan cahaya biru dari gadget. Selain itu, kombinasi protein dan lemak sehat di pagi hari memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan energi yang stabil, tidak seperti makan bubur atau roti putih yang energinya cepat habis. Bagian 3. Pihak yang harus berhati-hati. Meskipun sangat bermanfaat, dosis emas atau telur per hari ini tidak berlaku untuk semua orang. Tentu saja kelompok pertama adalah mereka yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap telur. Jika Anda makan telur lalu gatal atau sesak napas, segera hentikan. Kelompok kedua yang harus waspada adalah penderita penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah memasuki stadium lanjut. Ginjal berfungsi menyaring sisa metabolisme protein. Pada ginjal yang sudah rusak, asupan protein padat dari telur harus diatur dengan ketat agar tidak semakin membebani kerja ginjal. Dosisnya harus ditentukan oleh dokter gizi klinis yang merawat Anda. Bagaimana dengan penderita diabetes dan kolesterol genetik? Untuk penderita diabetes, kuncinya adalah cara mengolahnya. Telur harus direbus bukan digoreng dan batasi 3-4 butir per minggu. Sementara itu, ada kondisi genetik langka yang disebut hiperkolesterolemia familial, di mana tubuh tidak bisa mengatur kolesterol. Penderita kondisi ini memang harus sangat ketat membatasi asupan telur dan wajib berkonsultasi dengan dokter. Bagian 4. Cara konsumsi terbaik. Protokol telur sehat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, ada protokol sehatnya. Cara memasak terbaik adalah dilebus. Menggoreng, apalagi dengan minyak jelantah, akan menambahkan lemak jenuh dan kalori yang tidak perlu. Saat merebus, pastikan telur matang sempurna. Putih dan kuningnya harus padat. Ini penting untuk menghindari resiko bakteri salmonella yang bisa berbahaya bagi lansia dengan sistem imun yang rentan. Kapan waktu terbaik mengkonsumsinya? Saya sangat menyarankan di pagi hari sebagai bagian dari sarapan Anda. Idealnya, sekitar 30 menit setelah Anda bangun tidur dan minum air putih hangat. Ini akan membangunkan metabolisme Anda dan memberikan energi stabil sepanjang hari. Untuk jumlah, bagi lansia sehat pada umumnya, 1 butir telur rebus setiap hari adalah dosis yang sangat dianjurkan. Bagi yang memiliki diabetes atau risiko kolesterol tinggi, bukan genetik, Anda bisa memulai dengan 3-4 kali seminggu sambil terus memantau hasil lab Anda. Mari kita rangkum kembali. Pertama, mitos bahwa telur rebus pasti menaikkan kolesterol jahat bagi lansia, itu tidak benar bagi kebanyakan orang. Tubuh kita memiliki mekanisme alami untuk mengatur produksi kolesterol. Dan musuh sebenarnya adalah lemak jenuh dari gorengan. Kedua, manfaat 1 telur rebus sehari atau dosis emas sangat luar biasa untuk vitalitas lansia. Mulai dari menjaga kekuatan otot agar tidak mudah jatuh, menutrisi otak dengan kolin untuk mengurangi pikun, melindungi mata dengan lutein, hingga memberikan energi yang stabil. Ketiga, ada kelompok yang harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter, yaitu penderita alergi, kolesterol genetik langka, penderita ginjal kronis stadium lanjut, dan penderita diabetes yang disarankan 3-4 butir per minggu. Keempat, protokol sehatnya adalah direbus matang sempurna, dikonsumsi di pagi hari, cukup 1 butir per hari, dan hindari pendamping yang tidak sehat seperti garam berlebih atau gula. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda termasuk yang selama ini takut makan telur atau justru sudah rutin mengkonsumsinya? Mulai sekarang, jangan ragu lagi. Hindari kebiasaan buruk mengolah telur dengan cara digoreng dalam minyak banyak atau mencampurkannya dengan makanan tinggi gula dan garam. Sayangi tubuh Anda di masa tua dengan memilih rebusan yang jauh lebih menyehatkan. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman lansia lainnya. Atau kepada anak Anda agar mereka tidak salah lagi melarang orang tuanya makan telur. Mari kita sebarkan ilmu sehat ini. Terima kasih telah menonton. Tetaplah menjadi lansia yang bugar, bertenaga, dan berenergi. Karena vitalitas sejati dimulai dari tubuh yang sehat. Saya Dr. Maria, salam sehat.